Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Bila selayan ibadah Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami, agar ibadah kami menjadi berkat buat kami Tuhan. Berikan kami, sucikan, kuduskan hati kami, agar ibadah kami bisa berbuah harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Ini menjadi doa kami akan dalam Kristus. Haleluya, amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat pujian sekali lagi dengan hati yang berucap syukur. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya
Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, saudara yang akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Berikan kami semangat kesungguhan hati Tuhan, agar segala pujian yang kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Kami alaskannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Genapers, apa kabar kalian di rumah? Kita patut puji syukur karena kasih karunia Tuhan kita bisa kembali beribadah walau melalui online. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Siap untuk puji nama Tuhan? Saya harap kalian di rumah, ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, dan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tak bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu
dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. 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 Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya agar firman yang kita dengarkan bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Bila setelah ini akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati pelayan-Mu, berkati firman-Mu, agar apa yang disampaikan Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berkati kami juga yang sudah beribadah melalui online ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua, berikan kami kepintaran, berikan kami berkat, kesehatan Tuhan, damai sejahtera bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Ini doa kami amalkannya di dalam Kristus. Haleluya, amin. Shalom Genapers semuanya, apa kabar hari ini? Kakak yakin semuanya pasti sehat dan bahagia karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, kita mau awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu pada hari ini. Jika kami masih ada, kami boleh memuji Engkau ya Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus masih berkarya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh mengerti, mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berikan pengertian kepada kami ya Roh Kudus akan firman-Mu, supaya kami boleh memahaminya dan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan berbuah dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Kristus berarti kehidupan bagiku. Kristus berarti kehidupan bagiku. Kita mau buka kebenaran firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 23. Tapi kita akan fokus hanya pada ayat 22 sampai 23 saja dan kita akan baca bagian ini. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dan 23. Ayat 18 kita tidak akan baca. Roma pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lanjut pembacaan kita dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Bulan Agustus adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia,
yang dibacakan biasanya oleh proklamator Indonesia. Yang pertama kali membacakan proklamasi ialah Insinyur Soekarno dan Mohatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itulah ketika proklamasi dibacakan, pada saat itu Indonesia merdeka. Merdeka di sini memiliki arti yaitu bebas dari perhambaan atau perjanjahan. Tidak terikat, tidak tergantung kepada orang lain ataupun pihak tertentu. Bulan lalu kita telah merayakan kemerdekaan Indonesia, memperingati kemerdekaan Indonesia, dan itu merupakan peristiwa yang sangat bersejarah. Kemenangan demi kemerdekaan, kemerdekaan demi kemerdekaan diraih pada saat tanggal dan bulan itu. Kemerdekaan Indonesia berhasil diraih pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini dikenal dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang identik dengan pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno dan sekarang oleh presiden yang ada di Indonesia. Momen kemerdekaan Indonesia memiliki arti tersendiri untuk bangsa Indonesia sendiri. Ya, saat itu Indonesia akhirnya bebas dari penjajahan bangsa asing. Kemudian Indonesia juga sudah diakui oleh negara lain sehingga dapat menjalin relasi dengan negara lain lewat kemerdekaan yang berhasil diraih pada 17 Agustus 1945. Dan Indonesia ketika sudah merdeka, bangsa kita berhak menentukan nasibnya sendiri, mandiri untuk memajukan bangsa dan negaranya. Tak hanya bebas dari penjajahan ternyata, merdeka di sini juga merujuk kepada kemerdekaan setiap individu. Setiap warga negara Indonesia memiliki yang namanya hak asasi yang tidak boleh diganggu-gugat oleh setiap warga negara lain, bahkan warga negara Indonesia sendiri. Karena apa? Setiap kita memiliki hak asasi sendiri, memiliki hak, memiliki tanggung jawab untuk dibela, untuk dilindungi. Itulah keberadaan kita yang sekarang di negara kita Indonesia. Momen 17 Agustus bulan lalu ini adalah hal yang sangat bersejarah buat bangsa kita. Kemerdekaan Indonesia bukanlah akhir dari perjuangan, tapi justru awal daripada perjuangan bangsa. Kita diharapkan untuk terus memegang arti penting kemerdekaan. Selain itu, kita juga harus tetap berjuang untuk memajukan tanah air. Jadi tidak berhenti di situ saja, tidak berhenti pada perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Tapi pada saat itu sebenarnya sedang dimulai Indonesia yang baru, bagaimana kita memajukan negara kita, negara Indonesia lewat tanggung jawab kita terhadap bangsa kita. Leluhur kita sebelum memperjuangkan kemerdekaan di negara ini dijajah oleh bangsa asing, di mana ada perbudakan, penindasan di sana, bahkan tidak sedikit mereka yang meninggal akibat dari penjajahan dan perbudakan ini. Dengan kata lain, dikuasai oleh orang lain di negaranya sendiri. Dijajah, dikuasai oleh orang lain di negaranya sendiri. Peristiwa kemerdekaan Indonesia mengingatkan kita pada perjuangan bapak leluhur kita. Bahkan tidak sedikit, sekali lagi saya katakan, mereka meninggal akibat dari paruh perjuangan itu. Semuanya dilakukan, dikerjakan untuk memajukan bangsa ini supaya tidak selamanya dalam tempat posisi perbudakan dan penindasan. Akhirnya sekarang kita bebas dari penjajahan, kita dapat hidup dengan tenang, aman di rumah kita sendiri lewat perjuangan leluhur kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan di bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sadar tidak, hidup kita juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu dijajah oleh kutuk dosa yang mengikat, mematikan, serta membawa kebinasaan. Dijajah dalam diri kita sendiri yang seharusnya kita berkuasa atas hidup kita. Tapi karena kelemahan kita, karena ketidakberdayaan kita akan semua itu
untuk mengeluarkan diri kita dari belenggu dan kutuk itu, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita tetap dalam posisi hidup dijajah oleh dosa. Karena memang kita tidak mampu melepaskan diri kita dari belenggu dosa itu. Tapi ada satu pribadi yang begitu sangat baik mengingatkan kita akan perjuangannya yang begitu luar biasa, membebaskan kita dari kutuk dosa yang mengikat kita. Seperti yang terdapat di dalam Roma tadi, Roma pasal 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah tahu dampak daripada perbuatan manusia ke dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa itu berakibat bahwa manusia akan memperoleh mahkota maut dalam hidupnya. Allah tidak menginginkan hal itu terjadi, maka daripada itu Ia datang ke dalam dunia untuk membebaskan setiap kita daripada belenggu dosa tersebut. Supaya kita tidak terus terikat, melainkan lepas dan hidup dalam kebebasan. Seperti kemerdekaan Indonesia. Indonesia hari sekarang bebas dan tidak terikat oleh satu apapun. Tuhan Yesus menginginkan hal yang sama, supaya hidup kita juga boleh dibebaskan daripada belenggu dosa. Kedatangan Allah yang berinkarnasi sebagai Yesus Kristus menjadi manusia memiliki misi yang mulia, bahwa Ia datang sebagai anak domba Allah dan menghapus dosa dunia. Sejak kitab Kejadian telah diungkapkan bahwa perbuatan dosa itu memiliki akibat kematian kekal. Kematian kekal seperti yang sudah kita pelajari bersama, yaitu keterpisahan dengan Allah selama-lamanya, dan tidak ada yang dapat mengembalikan hal itu. Allah menginginkan semua itu tidak terjadi dalam hidup manusia. Maka Ia datang ke dalam dunia dengan visi yang mulia, dengan misi yang mulia, yaitu menyelamatkan manusia, mengembalikan manusia kepada ciptaan yang semula, supaya manusia menjadi ciptaan yang hidup, bukan mati selama-lamanya dalam dosa. Lalu bagaimana jika semua manusia itu telah berdosa dan tidak ada seorang pun bebas dari belenggu dosa yang menjalar mulai awalnya? Ya, semua manusia harus menanggung semua akibat daripada perbuatan dosa itu. Tetapi karena kemurahan Allah, Allah tidak menginginkan hal itu terjadi dalam hidup manusia. Maka daripada itu, Ia datang kepada dalam dunia untuk menyelamatkan teman-teman dan saya. Begitu luar biasanya kan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Hendaklah kita senantiasa mengingat akan semua itu. Kedatangan Tuhan Yesus bukan berhenti di situ saja. Kedatangannya ke dalam dunia yang berakhir daripada kematian. Kematian dari penindasan dan penganiayaan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menebus kita dari dosa-dosa yang mengikat kita. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sekali lagi buat kita semua. Salib ada begitu banyak macam salib, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Salib dalam bentuk huruf T besar itu biasanya dipakai posisi kepala tergelantung dan tidak terkena salib itu sendiri. Tangan dan kaki dan tubuh saja yang berada di posisi salib itu. Tetapi ada juga salib yang berbentuk huruf X. Beberapa rasul pernah mengalami disalib dalam posisi ini. Ada juga salib yang dalam bentuk huruf T Latin. Itulah salib Tuhan Yesus yang Tuhan pakai, yang dipakai untuk menanggung dosa-dosa kita. Salib di situ adalah suatu lambang bagi Yahudi, lambang penghinaan. Karena orang yang menanggung penderitaan di atas salib itu dipertontonkan oleh banyak orang. Bisa dikatakan dipermalukan di depan banyak orang akibat daripada perbuatannya, supaya tidak ada satupun orang pun yang meniru, yang mengikuti jejaknya, sehingga mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak punya kesalahan apa-apa.
Kesalahan yang Tuhan tanggung ialah kesalahan kita yang ditimpakan kepadanya. Tidak ada alasan untuk dia menerima hukuman salib. Seharusnya posisi Tuhan Yesus pada saat itu digantikan oleh posisi kita. Kita semua sepantasnya yang harus disalib, bahkan mati akibat daripada perbuatan dosa kita. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Yang menggantikan posisi kita, supaya kita tidak mengalami penderitaan yang kekal adanya. Setelah penjahat kalau dijatuhi hukuman mati, khususnya untuk disalib, ia harus memikul sendiri balok salibnya. Kenapa? Itu untuk mempercepat kematiannya. Tapi sebelum dia memikul balok salibnya, dia harus dianiaya terlebih dahulu, dicambuk, disiksa, bahkan berujung kepada kematian. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itulah yang dipikir oleh Tuhan Yesus. Tidak seluruhnya salib, tetapi hanya satu batang salib. Namun memikul itu pun perlu tenaga. Karena sudah disiksa, dianiaya, harus mengalami kesakitan lagi, memikul salib sampai kepada puncak di mana posisi dia akan disalibkan. Bukan hanya disalib, tapi dia dihukum, ditelanjangi, tubuhnya dibaringkan, menimpa balok salib, kemudian barulah dipakukan tangannya supaya tidak terjatuh. Ketika dipakukan tangannya, kakinya dipatahkan biasanya untuk mempercepat kematian. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mati. Dua penjahat yang berada di sisi kanan dan sisi kiri Tuhan Yesus mengalami pematahan kaki. Karena mereka belum mati seperti Tuhan Yesus pada waktu itu. Untuk mempercepat kematian biasanya pematahan kaki. Dan juga untuk mengecek apakah orang yang disalibkan itu sudah mati atau belum. Biasanya ditancapkan tombak ke dalam perutnya, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Peristiwa itulah yang dilakukan, yang terjadi pada saat itu. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua, supaya hidup kita boleh merdeka, seperti bangsa Indonesia yang boleh merdeka. Hidup kita boleh bebas dari setiap kutuk dosa yang mengikat, dan kita boleh menjadi anak-anak yang lebih daripada pemenang, seperti pujian yang telah kita dengar tadi. Biasanya penulis-penulis perjanjian baru, inti daripada kitab suci ialah Tuhan Yesus sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib buat kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah berkorban buat kita semua, menanggung setiap belenggu dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tapi diambil alih oleh Tuhan, supaya kita tidak menerima kesakitan yang Tuhan Yesus alami. Semua itu dilakukan untuk kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika seseorang sudah berbuat baik kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita saja sebagai manusia bisa membalas kebaikan orang lain. Kenapa tidak dengan kebaikan Tuhan? Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib buat kita semua, teman-teman. Yang harus kita lakukan ialah kita harus mengasihi Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, kita buka ya, kita baca sama-sama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ayat 39, dan kasihilah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksud yang disebutkannya dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan ialah agar kita mengasihi Allah dengan segenap diri kita sebagai kesatuan daripada tubuh, jiwa, roh, akal budi, perasaan dan kemampuan kita. Hidup kita seharusnya diarahkan dan patuh kepada perintah Allah
sebagai bukti kita mengasihi Allah. Karena Allah adalah Raja dalam hidup kita dan kehendaknya berlaku dalam hidup kita selama-lamanya. Melaksanakan perintah untuk mengasihi Tuhan itu harus menjadi tuntutan utama untuk kita. Kita sebagai anak-anak muda, remaja Kristen, prioritas utama kita hidup ialah satu, mengasihi Tuhan. Kalau hidup kita tidak mengasihi Tuhan, untuk apa kita ada? Karena keberadaan kita di dalam dunia ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Lewat apa yang kita bisa lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, dan perasaan kita, akal budi kita, fokus arahannya satu, hanya kepada Tuhan. Memang ada beberapa kegiatan lain seperti kita belajar, tapi kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Karena tujuan kita hidup ialah mengasihi Tuhan. Di masa muda kita mau memuliakan Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Hidup kudus, takut akan Tuhan, mengasihi orang tua dan teman-teman kita, melakukan tanggung jawab kita sebagai pelajar, dan beberapa kegiatan lain menjauhi setiap pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Itu harus kita lakukan. Karena tujuan kita hidup ialah mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perintah utama kepada kita, yaitu untuk kita mengasihi Dia. Tapi tidak berhenti di situ saja. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Bagaimana kita akan mengasihi yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja kita tidak dapat kasihi. Yang harus kita lakukan ialah mengasihi Tuhan, dan yang lebih penting juga daripada itu, yang tidak kalah penting, mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita, dan cara kita menolong, membantu, melakukan apa yang kita harusnya bisa lakukan untuknya. Dan tidak menganggap orang lain musuh, tetapi sebagai teman, kerabat dalam kehidupan kita. Karena kasih itu lebih penting daripada segalanya. Tuhan Yesus telah mengajarkan kasih yang sempurna kepada kita. Kita yang sepantasnya tidak layak dikasihi. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, karena kasihnya yang begitu besar kepada kita, Dia limpahkan, Dia berikan semuanya itu untuk kita yang tidak sepantasnya menerima kasih daripada Tuhan. Mengapa kita harus sulit untuk mengasihi orang lain? Terutama orang tua kita, keluarga kita. Meskipun sikap mereka tidak baik terhadap kita, kita harus bisa memahami dan mengerti dari sudut pandang mereka. Terkadang ini akan sulit untuk kita lakukan kalau ego kita masih diutamakan. Maka daripada itu, kita harus hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hidup dengan penuh kasih. Dan yang kedua, bagaimana kita sepantas anak-anaknya Tuhan hidup, yaitu hidup dalam kewaspadaan. Hidup dalam kewaspadaan bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjaga hati. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus senantiasa menjaga hati kita, supaya hidup dengan kewaspadaan. Hati-hati dengan apa yang kita terima, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Bagaimana kita menyikapinya, akan semua itu tergantung daripada respon hati. Maka daripada itu kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita kalau kita menjauh daripada Tuhan? Untuk kita bisa menjaga hati kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mengendalikan hati kita untuk tetap searah dan setujuan dengan apa yang Tuhan mau. Hidup dalam kewaspadaan dengan begitu banyak tawaran-tawaran dunia, lewat sosial media, lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita temukan dalam sehari-hari kita, pergaulan di sekolah, perlu kita yang namanya hati-hati, waspada akan semuanya itu. Yang mana yang baik, kita sendiri menjadi penentu, pengarah daripada hidup kita. Kita pasti punya ukuran, batasan-batasan dalam kehidupan kita yang boleh kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Batasan itulah yang harus menjadi patokan untuk kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan dengan hidup waspada, menjaga hati, pikiran,
dan pergaulan kita. Ini yang dapat saya sampaikan buat kita semua. Jangan lupa untuk tetap terus bahagia dan mengasihi Tuhan. Itu adalah hal yang penting. Dan yang kedua, hidup dalam kewaspadaan, hati-hati. Momen ini adalah momen yang sangat baik untuk kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dengan kita di rumah aja, kita boleh mempererat hubungan kita dengan Allah yang sepantasnya kita kasih. Saya percaya jika kita melakukan hal ini, Tuhan akan lebih lagi mengasihi kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan akan Tuhan datangkan dalam hidup kita. Karena prioritas hidup kita satu, ialah Tuhan sendiri. Sukses buat kita semuanya. Mari kita mau akhiri semuanya hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar firman-Mu, bagaimana Engkau berkorban untuk hidup kami Bapa. Kami mau hidup sepantasnya seperti anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau hidup lebih mengasihi Engkau, hidup dalam kewaspadaan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami senantiasa boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua kasih yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mau senantiasa menghargai akan kasih Allah dan tidak melupakannya sampai kapanpun. Karena ada satu kasih yang lebih besar, hanya kasih Engkau Tuhan, yang tidak kami dapatkan dari manusia. Pekerjaan-Mu tidak berhenti di atas kayu salib, tapi sepanjang hidup kami Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih akan semuanya itu Bapa. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Ampuni kami yang senantiasa tidak taat akan perintah-Mu Tuhan. Kau mau senantiasa hidup benar di hadapan Engkau. Tuhan tolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin hidup kami, masa muda kami, milik-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.